Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Ulil Albab yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Ulil Albab yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat dipertemukannya kita kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Ulil Albab, di dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Tidak seperti biasa kajian kita berada di Sabtu pekan yang pertama, karena satu dan lain hal maka di bulan ini kita berpindah, yaitu di Rabu pekan yang Rabu pekan yang ketiga ya. Rabu pekan yang ketiga. Pembahasan kita lanjutkan. Terakhir materi kita masih berbicara tentang sunnah Nabi ketika pergi ke masjid. Sunnah Nabi ketika pergi ke masjid. Dari 3 pembahasan yang kita pelajari, maka kita telah menyelesaikan pembahasan yang pertama dan yang kedua.
Yang pertama adalah tentang keutamaan masjid. Itu sudah kita bahas. Yang kedua adalah keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Ini pun juga sudah kita bahas. Dan materi yang ketiga, pembahasan yang ketiga, ini yang panjang dan belum tuntas sampai bulan kemarin. Apa itu yang ketiga? Adab pergi ke masjid dan ketika berada di dalam masjid. Bagaimana sikap seorang muslim, yaitu yang diajarkan oleh Nabi SAW terkait dengan pergi ke masjid dan ketika berada di dalam masjid. Dari total Bapak Ibu sekalian, yaitu 35 poin, maka kita masih berada pada poin yang ke-10. Betul ya? Kalau tidak salah catatannya sampai pada poin yang ke-10. Untuk mereview dari apa yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu, yang pertama adalah berhias dan berpenampilan yang baik di setiap memasuki masjid. Tidak perlu kami bacakan ulang dalil-dalilnya, kita lewati saja karena ini sifatnya hanya untuk mengingatkan saja. Yang kedua, lebih afdol, lebih utama berwudu sejak dari rumah. Ini yang kedua. Yang ketiga, hindari bau-bau yang tidak sedap, baik yang dimunculkan dari mulut kita maupun badan kita. Entah itu setelah kita mengkonsumsi makanan-makanan, yaitu berupa sayur-sayuran atau buah-buahan yang menimbulkan bau mulut atau bau badan tidak sedap. Hindari. Yang keempat, bersegera menuju masjid, tidak menunda-nunda. Yang kelima, berdoa ketika keluar rumah menuju masjid dengan doa yang Nabi ajarkan. Di antaranya saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran, dan seterusnya sampai terakhir wa adhimli nuran, riwayat Muslim. Yang keenam, berjalan menuju masjid dengan tenang secara perlahan-lahan alias tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, menuju masjid ditekankan berjalan kaki, tidak berkendara. Sekalipun kalau kita berkendara, maka kata para alim ulama sebaiknya parkirnya agak jauh, sehingga kita tetap berjalan kaki menuju masjidnya. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, maka tolong perjalanan kaki kita lebih kita sedikitkan, lebih kita pendekkan langkah kakinya. Yang kedelapan, tidak boleh menjalinkan jemari ketika perjalanan menuju masjid, yaitu melakukan tasbih. Tidak boleh ya. Karena kita sedang dipandang oleh Allah dalam keadaan sholat, sekalipun kita belum menunaikan sholat. Ini ya. Yang kesembilan, sebelum memasuki masjid hendaknya mengamankan terlebih dahulu kendaraan di tempat yang telah disediakan, baru kemudian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, ketika Nabi berangkat dari Al-Masjidil Haram sampai di Al-Masjidil Aqsa, maka Nabi menambatkan kendaraan buraknya. Setelah itu Nabi masuk masjid dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan yang ke-10, nah ini yang terakhir, berdoa ketika memasuki masjid dengan doa yang Nabi ajarkan. Dua riwayat dijadikan satu. Riwayat yang pertama adalah riwayat Ibnu As-Sunni, riwayat yang kedua riwayat Muslim, dijadikan satu. Riwayat Ibnu As-Sunni berbunyi, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ada bacaan sholawatnya masuk masjid itu. Lalu riwayat Muslim ditambahkan, yaitu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid sama, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu ditambahkan riwayat Muslim, Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Itulah yang Nabi ajarkan. Dan ini bisa kita lihat di dalam buku yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kita lanjutkan malam hari ini yang ke-11. Disunnahkan mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Saya bacakan aja ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim. Bahkan hadis ini disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, minas sunnati idza dakhalta al masjida an tabda'a birijlikal yumna, yang artinya termasuk sunnah ketika masuk masjid adalah mendahulukan kaki kanan. Wa idza kharajta an tabda'a birijlika al yusra, dan jika keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri. Ini termasuk bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi itu mengajarkan kepada kita mendahulukan sesuatu itu dimulai dari arah sebelah kanan. Nah, dan hal-hal yang sifatnya itu adalah mulia, hal-hal itu yang sifatnya itu memiliki nilai, maka itu dianjurkan untuk mendahulukan yang kanan. Banyak sekali ya, Nabi menyukai mendahulukan yang kanan. Memakai sandal kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, begitu seterusnya. Dan banyak sekali perkara-perkara yang Nabi ajarkan kepada kita yang dimulai dari anggota tubuh sebelah, yang dimulai dari arah sebelah kanan. Seperti membasuh anggota wudhu, ketika membasuh tangan, kaki itu ya kanan. Kemudian bersiwak itu dimulai dari gigi sebelah kanan. Termasuk menuangkan air, yaitu dengan tangan kanan ke tangan kiri ketika membersihkan, kemaluan. Jadi nggak boleh membersihkan bagian depan dan belakang kita dengan tangan kanan, tetapi dengan tangan kiri. Hanya saja mengambil airnya itu dengan tangan kanan. Nah, begitu ya. Lalu mengucapkan salam sebagai pertanda selesainya sholat. Assalamualaikum warahmatullah, sebelah kanan. Termasuk potong rambut, Nabi menyuruh tukang cukurnya ketika beliau yaitu tahallul, setelah melempar jumrah Aqabah. Nabi menyuruh tukang cukurnya untuk memotong rambut kepala sebelah kanan lebih dahulu. Makan minum tangan kanan, mengedarkan makanan atau minuman dimulai arah sebelah kanan, pakai cincin tangan kanan. Ya. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu di dalam kitab Syarah Sahih Muslim juga mengatakan termasuk memakai jam tangan itu kalau bisa ditekankan kanan. Nah, terus kemudian diantaranya, sekalipun di zaman Nabi tidak ada jam, tetapi ini adalah kias dari para ulama, memakai sandal sepatu kaki kanan, ya, tidur miring ke sisi kanan dengan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Itu yang Nabi ajarkan. Ya, riwayatnya Bukhari Muslim. Masuk masjid kaki kanan, potong kuku dimulai dari tangan kanan. Menurut Imam An-Nawawi dimulai dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, lalu ibu jari. Lalu yang tangan kiri mulai dari jari kelingking menuju ke ibu jari. Ini yang tangan. Adapun yang kaki beda lagi. Yang kaki itu dari jari kelingking kaki kiri terus yaitu ke kanan sampai ketemu ibu jari, dan dari ibu jari kaki kanan terus ke kanan sampai jari kelingking kaki kanan. Itulah. Tapi ini fatwa ya, tidak ada dalilnya sebenarnya dari Nabi. Jadi bebas saja sih sebenarnya potong kuku. Cuman ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Termasuk mencabut bulu ketiak itu kanan dulu, memotong kumis itu dari arah kanan dulu, termasuk berada pada saf kanan. Saf kanan ini kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk saf sebelah kanan. Itu riwayatnya Abu Dawud, kitabnya ada kita bawa. Termasuk juga yaitu diantaranya
berzikir pakai tangan kanan boleh, nggak apa-apa. Pakai tangan kiri boleh, nggak apa-apa zikir. Karena apa? Alasannya adalah dalilnya umum. Anggota tubuh kita ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ada Abu Dawud di situ. Coba dibuka Abu Dawud nomor 1502 atau 1501 dulu. Abu Dawud jilid 1 1501. Ayo cepat dikit. 1501 dari Yusairah radhiyallahu an. Silakan 1501 baca. Dari Yusairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan mereka supaya terus menjaga amalan takbir, takbis dan tahlil. Berarti zikir. Lanjut. Hendaklah mereka menghitung dengan ujung jarinya. Terus. Karena ujung jari itu pada hari kiamat akan ditanya dan dia akan berbicara. Nah, dan dia akan bicara. Ya, ini tidak disebut tangan kanan apa kiri. Enggak. Tetapi kalau pengen afdol kanan. Kenapa? Ada dalilnya. Dalilnya yang nomor satunya 1502. Silakan dibaca. 1502 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dia berkata, ya, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung bacaan tasbih. Ada tambahan dengan tangan kanan beliau. Tangan kanan beliau. Jadi nggak apa-apa, tangan kiri boleh. Yang penting, mohon maaf ini, maaf saya minta maaf ya. Jika perkataan saya ini ada sebagian yang mungkin tersinggung, mohon maaf. Kalau bisa jangan memakai biji-bijian tasbih atau alat-alat semacam yaitu apa, kolter atau apa itu ya. Karena apa? Karena anggota tubuh kita ini akan memberikan kesaksian kepada kita. Selain itu, kalau pakai biji-bijian tasbih, maka kita sama dengan tasyabbuh, menyerupai perbuatan agama lain, Hindu dan Buddha, yang mana mereka pakai biji-bijian tasbih. Nah, maka tampil beda dengan mereka ya, dengan yaitu ruas-ruas jari. Ya, baik. Terus kemudian keluar dari toilet, berjabatan tangan kanan, menyentuh hajar aswad pakai tangan kanan, menyisiri rambut, dimulai dari rambut sebelah kanan, memakai baju, termasuk memakai celana, dimulai sebelah kanan, termasuk memandikan mayit dari tubuhnya sebelah kanan, terakhir termasuk bercelak, itu pun dari mata sebelah kanan, semuanya kanan. Nabi suka mendahulukan yang kanan. Nah, ya baik. Jadi ini tolong biasakan dalam keseharian kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang nomor 12. Memulai salam kepada orang yang berada di dalam masjid. Jadi ini sudah masuk masjid ini. Lu dari tadi itu materi sebelumnya itu belum masuk belum. Ya ini baru masuk masjidnya. Ketika baru masuk masjid, salam. Assalamualaikum. Salam. Saya begitu. Dan Bapak Ibu sekalian, apakah itu dikeraskan? Boleh dikeraskan. Sekalipun ada orang yang sholat. Ya, sekalipun ada orang yang sholat. Lah terus orang yang sholat bagaimana cara jawab salamnya? Sabar. Kita dengarkan dulu dalilnya. Silakan dibuka Abu Dawud nomornya 927. Abu Dawud 927. Dari Sabit bin Ubaid radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah datang ke sebuah majelis yang di situ ada Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian dia berkata kepadaku, dia masuk ke majelis masjid itu, rupanya salamnya itu pelan. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, 927. Apa katanya dari Abdullah bin Umar ya? Lalu kemudian disebutkan, idza salamta fa asmi fa innaha tahiyatun min indillahi mubarakatun thayyibatun. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, ya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Kuba. Terus beliau sholat di sana. Katanya, datang orang Ansor kepada beliau lalu memberi salam. Sedangkan beliau tengah mengerjakan sholat. Nah, terus kata Abdullah, aku berkata kepada Bilal, bagaimana Anda melihat Rasulullah SAW menjawab salam mereka? Nah, jadi yang tadi saya artikan dulu, yang dari Ibnu Umar tadi ya, saya artikan dulu. Apabila engkau mengucapkan salam, maka perdengarkan, karena salam merupakan penghormatan dari Allah yang berbarokah dan baik. Ada 927. Ini beda lagi redaksinya. Jadi Nabi ketika sholat di Masjid Kuba mendapatkan salam. Apa yang Nabi lakukan ketika sholat mendapatkan salam? Lanjut silakan.
Silakan langsung. Sewaktu mereka memberi salam kepadanya, sedangkan beliau tengah mengerjakan sholat. Terus Kata Bilal, beliau memberi syarat demikian. Ja'far bin Aun membuka telapak tangannya. Nah, jadi lalu bagian dalamnya dijadikan di bawah, terus dan bagian luarnya di sebelah atas. jadi cukup diangkat saja Bapak Ibu ketika menjawabnya. Jadi cukup begini saja. Nah, diangkat gitu aja. Ini sebagai jawaban waalaikumsalam. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita sholat ada orang nyampaikan salam, lalu kita jawab waalaikumsalam, ya batal sholatnya, batal ya, seperti itu. Termasuk bersin. Kalau orang sholat boleh dia misalnya baca ayat ya, misalnya pas waktu baca ayat dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah, boleh. Ihdinas sirat, lanjutkan ayatnya. Adapun yang mendengarkannya tidak perlu, yarhamukallah, batal. Dijawab lagi. Ya, dijawab langsung. Refleks. Jangan ya. Jadi nggak apa-apa, ini ucapan-ucapan yang dibenarkan oleh syariat. Kita lanjutkan. Jadi itu kalau masuk masjid ucapkan salam. Karena salam ini adalah ucapan yang penuh dengan berkah. Makanya keraskan. Nggak usah malu. Apalagi kita tahu dia seorang muslim. Keraskan. Sekalipun itu di mall, seperti itu. Bahkan dalam materi yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di masjid yang lain, saya sampaikan salah satu di antara tanda-tanda kiamat itu sudah semakin dekat apabila ucapan salam itu ditujukan kepada orang yang kenal saja. Yang nggak kenal dia nggak salam, nggak boleh. Kenal nggak kenal, assalamualaikum, gitu. Ya, seperti itu. Di mall misalnya nih, mall, ya. Sampaikan yang keras ketemu, assalamualaikum, itu. Dan yang namanya salam ini nggak bisa diganti dengan sepada, good morning, good afternoon, good night, ya nggak bisa, karena itu nggak ada ucapan doa. Sedangkan salam, semoga Allah memberikan kepada kalian keselamatan, rahmat dan barokah. Lu coba, ada unsur doanya, ucapkan salam. Bahkan kata Nabi, perbanyak salam. Maksudnya kita sudah ketemu, terus ketemu orangnya ya orang yang sama, sekalipun terpisah dengan tembok atau batu, kata Nabi, ketemu orang yang sama, salam lagi. Sekarang kita mengucapkan salam, nanti saya keluar ke sana kan terhalang tembok dan ketemu dengan orang yang sama, assalamualaikum. Terus kemudian di parkiran ketemu orang yang sama, assalamualaikum. Meskipun kita dirasa nih balak-balik assalamualaikum, gak mari-mari ya. Iya. Ini jangan-jangan Ustadz assalamualaikum, masya Allah. Nggak apa-apa, itu yang Nabi ajarkan, Bapak Ibu sekalian. Sekalipun terhalang, ya, dengan batu atau pohon. Baik, kita lanjutkan. Nomor 13, masuk dan memenuhi posisi saf terdepan. Saf terdepan. Masuk langsung berada posisi saf terdepan. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Ada kan jilid 1. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya adalah 488. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 488. Silakan dibaca. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, silakan baca. Seandainya manusia mengetahui pahala yang ada pada azan dan shaf pertama. Nah, pahala pada azan, memenuhi panggilan azan, menjawab azan dan shaf pertama, niscaya kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundinya, maka niscaya mereka akan melakukan undian. Niscaya mereka mau melakukan undian, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, itu riwayatnya riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kita lihat yang sudah di download. Nah, ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wasaffil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Ya, andai kata manusia itu tahu pahala yang ada pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya kecuali harus mengikuti undian, dengan jalan ikut undian, niscaya mereka akan mau melakukan undian tersebut.
Bahkan Nabi SAW juga bersabda, coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 491. Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Qalu wa ala tsani ya Rasulullah. Silakan. Ayo. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk saf pertama. Allah dan para malaikat bersolawat. Maksudnya Allah bersolawat. Ini materi yang lalu ya, di masjid yang lalu, di Darmo itu insya Allah. Maksudnya Allah bersolawat adalah Allah memuji hambanya di hadapan para malaikat-malaikat. Bayangkan, kita saja kalau dipuji orang senang. Ini yang memuji Sang Khalik, Allah yang memuji di hadapan para malaikat-malaikatnya. Untuk siapa? Untuk saf yang pertama. Apa katanya para sahabat? Wa ala tsani. Silakan. Mereka berkata, ya Rasulullah, juga untuk saf kedua. Lalu apa kata Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Silakan. sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk saf pertama. Tetap saf pertama. Lalu sahabat tanya lagi, wa ala tsani ya Rasulullah. Silakan. Mereka berkata, ya Rasulullah, juga untuk saf kedua. Lalu apa kata Nabi? Rasulullah menjawab, Wa ala tsani. dan untuk saf kedua. Saf kedua juga dapat. Saf pertama diulang 2 kali sama Nabi. Saf kedua sekali disebut sama Nabi. Bahkan Bapak Ibu, orang yang berada di saf pertama itu kalau mau dibaca dalilnya, ada kitabnya. Itu didoakan Nabi ampunan. Ya Allah, ampunilah dosa umatku yang berada di saf pertama ketika sholat berjamaah. Ampuni, itu 3 kali Nabi mengatakan. Ampuni dosa umatku. Ampuni dosa umatku. Ampuni dosa umatku yang ketika sholat berjamaah ada di saf pertama. Tapi kita tidak, Bapak Ibu. Orang kita, orang Indonesia ini baik-baik, Masya Allah. Khair, baik-baik. Giliran saf, monggo panjenengan. Loh, salah. Salah. Tapi baik-baik, seneng kita itu. Karena apa? Dipersilah. Dulu sahabat bertengkar, Bapak Ibu. Rebutan sahabat itu. Mereka rebutan sepertama. Sekarang tidak. Monggo panjenengan. Monggo. Loh. Ya, tapi inilah kemuliaan, yaitu orang timur, orang kita ya Indonesia, Masya Allah. Mudah-mudahan akhlak baiknya diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebaiknya dia juga berada di saf pertama. Ada lagi yang bersikap tidak sopan. Di antaranya adalah yaitu ada anak kecil ada di saf pertama. Lalu kemudian saf kedua, mentang-mentang di depan saf pertama anak kecil ditarik, dipegang, ditaruh belakang. Ada nggak yang model kayak gini? Nggak boleh, karena anak ini berhak untuk mendapatkan pahala. Kecuali kalau anak itu ada di sini, di belakangnya imam. Pak, Bu, maaf, yang di belakangnya imam itu bukan orang sembarangan. Dia orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling tahu masalah fikih sholat. Sehingga satu saat kalau imam uzur, dia jadi badalnya. Kapan itu ayat itu berhentinya di mana, bagaimana cara menggantinya dan seterusnya. Ngerti fikih sholat, orang alim, nggak sembarangan. Maka nggak apa-apa, Dek ke belakang ya, atau geser Dek, itu nggak apa-apa. Ya. Lah ini tidak ditarik gitu aja, enaknya itu loh ini. Buri. Cucu lu ngarep lu. Ya, coba. Gak apa-apa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi fadilahnya besar ini. Untuk wanita bagaimana? Katanya sebaik-baik saf wanita yang paling belakang. Itu kalau masjidnya tidak ada hijab, atau ada hijab tapi tidak syar'i. Tapi kalau hijabnya itu sudah tertutup rapat syar'i, maka berlaku sama untuk wanita seperti laki-laki. Saf paling depan. Ya, ini fatwa ulama. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa ini? 14. Boleh membawa anak kecil ke masjid, boleh. Ya. Sebab ada masjid itu langsung ditulisi, dilarang membawa anak kecil. Wih, serem masjidnya. Dilarang membawa anak kecil. Begitu Bapak Ibu sekalian. Maka sekarang saya akan tunjukkan, yaitu fikih ringkas membawa anak kecil ke masjid. Yang pertama ini ya, membawa anak ke masjid, hukum asalnya boleh bawa anak kecil, boleh, hukum asal ya, boleh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah silakan dibuka Sahih Muslim
Nomornya 497. Nomor aslinya 543 dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Ayo dibaca, silakan. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an katanya, ya, aku melihat Nabi SAW menggendong siapa? Mengimami sholat orang banyak sambil menggendong Umamah binti Abil As. Umamah binti Abi Al-As. Anaknya siapa itu Umamah? Bayi dari Zainab binti Muhammad SAW. Cucunya Rasul, berarti Nabi punya cucu bukan hanya Hasan Hussein. Nabi juga punya cucu yaitu Umamah binti Abi Al-As, yaitu putrinya Zainab. Sebab Nabi SAW punya anak perempuan juga diberi nama Zainab. Zainab juga ada istri Nabi yang namanya Zainab. Zainab binti Jakshi, Zainab binti Huzaimah. Ada dua. Sekarang ini putrinya Rasul. Kan Nabi punya putri, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah, ada Zainab. Lah ini Zainab yaitu menikah lalu kemudian punya anak diberi nama Umamah binti Abi Al-As. Nah, nama bapaknya. Ini putrinya Zainab, jadi cucu Rasul ini. Itu digendong di sini, dikuduk. Terus lanjut Pak Dedi, terus. Apabila beliau ruku. Maka diletakkannya bayi itu. Setelah itu beliau ruku, lalu i'tidal, lalu sujud, lalu duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi. Lanjut Pak Dedi. Dan apabila beliau berdiri dari sujud, diambilnya kembali. Ketika mau berdiri rakaat kedua, diambil lagi anak itu, digendong, diletakkan di belakang, lalu kemudian sholat. Gak apa-apa, terkondisikan. Tapi jangan kemudian kepingin meniru seperti ini, anaknya orang dibawa. Pak, bayinya saya ajak ke masjid ya. Lu kenapa? Sunnah Rasul. Lu bukan, ini teleperkara ini namanya ya. Bukan ya, ini karena faktor terkondisikan. Yang penting bisa dijaga. Jadi intinya bahwa anak kecil itu boleh, jangan dilarang. Hukumnya mubah. Nomor 2, fikih membawa anak ke masjid. Membawa anak ke masjid hendaknya diniatkan untuk melatih sholat. Niatkan untuk melatih sholat. Dalilnya, ayo dibuka Abu Dawud. Nomornya 495. Abu Dawud 495. Muru auladakum bis sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, silakan. Rasulullah SAW bersabda, isinya, perintahkanlah kepada anak-anakmu sholat sedang mereka berumur 7 tahun. Tolong diingat-ingat angka ini. Angka ini tolong diingat-ingat. Suruh anak itu sholat ketika umurnya 7. Lanjut. Dan pukullah mereka kalau mereka meninggalkannya sedang mereka berumur 10 tahun. Lanjut, belum kelar. Dan pisahkanlah antara mereka itu dari tempat tidurnya. Pisahkan anak-anak itu dari tempat tidurnya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, kata Ibnu Taimiyah, kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya, beliau mengatakan dianjurkan, disyariatkan untuk membawa anak ke masjid itu kalau umurnya 7 tahun. Umur 7 tahun itu masuk kategori mumayyiz. Mumayyiz itu belum balik, badan doang yang bongsor, tapi belum balik. Makanya nggak usah kaget, di zaman Nabi itu ada anak umur 8 tahun bisa jadi imam. Umur 8 tahun, Ustaz belum khitan, nggak apa-apa, jadi imam. Umur 8 tahun dia jadi imam, boleh seperti itu, boleh jadi imam. Dalam hal ini meskipun dia belum balik, karena usianya usia mumayyiz. Usia mumayyiz itu usia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu. Kalau di bawah 7 tahun itu masih anak-anak, sehingga dikhawatirkan membuat kegaduhan di masjid. Makanya kalau anak masih umur 3-4 tahun jangan dibawa ke masjid. Jangan menahan diri. Daripada bapak juga dosa, nak. Sholatnya orang banyak yang terganggu, bapak nanggung dosoi. Itu. Ya, lebih baik kamu sholat sama mamamu aja di rumah. Kalau umur 7 aja, itu pun kita jaga, kita letakkan di samping kita. Ya, jadi ini fatwa para ulama. Jadi umur 7 ini dijadikan patokan, Bapak Ibu. Terus kita lanjutkan yang ketiga. Ini masih fikih membawa anak ke masjid. Yang ketiga, membawa anak ke masjid tidak diperbolehkan jika bisa menimbulkan gangguan. Nggak boleh. Ya.
Jadi misalnya nggak bisa diatur, ya, melakukan al-abad, apa itu al-abad, main-main, ya, bersuara menimbulkan kebisingan, terlalu kecil seperti balita, jangan. Apalagi tidak terhindar dari najisnya, jangan. Lebih baik sholat di rumah, ya. Baik, ini yang nomor 3. Nomor 4, ketika anak-anak belum layak dibawa ke masjid, silakan ajarkan sholat di rumah. Ini masih fikih membawa anak ke masjid loh ini ya, belum melanjutkan ada pergi ke masjid, belum lanjutannya ini, belum. Ini nomor 4. Nomor 5, masih fikih. Jika membawa anak-anak ke masjid, posisikan di sebelah Anda ketika sholat. Nah, jangan kemudian maaf, banyak orang tua itu yang penting bawa anak ke masjid, didik mereka supaya bisa sholat berjamaah di masjid, tapi nggak dipedulikan, dibiarkan sama teman-temannya di belakang, bapaknya sholat karepe dewi, sudah. Sedangkan di belakang rame. Banyak nggak orang tua yang model kayak gini? Hanya, tapi di sini nggak ada ya? Nggak ada yang aku. Hah? Nggak ada yang aku. Baik, kita lanjutkan. Ya, nomor 6, anak-anak boleh di saf depan, dan tidak boleh sembarangan memundurkannya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarhul Mumti, apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, inna sibyana idza taqaddamu ila makanin fahum ahaqqu bihi min ghairihim li'umumil adillah, yang artinya anak kecil jika dia mendapatkan tempat paling depan, maka ia yang lebih berhak daripada yang lain berdasarkan keumuman dalil-dalil. Ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti di juz yang ketiga halaman 4. Jadi ini yang fikih nomor 6. Yang berikutnya adalah fikih nomor 7 terakhir, membawa anak ke masjid ini, keberadaan anak kecil tidak memutus shaf. Anak kecil itu kalau dibawa ke masjid tidak memutus shaf. Ya, seperti itu. Ya, jadi kata Syekh bin Baz rahimahullah, langsung saya terjemahkan aja, anak bersama bapaknya di shaf, maka ia tidak memutus shaf, dan tidak mengapa insya Allah. Ini seperti ada penghalang antara dua shaf, atau adanya tiang di antara dua shaf. Ini tidak merusak keabsahan sholat. Nggak apa-apa. Kadang diajak oleh ayahnya, dia masih toleh, yang lain sujud, dia masih mungkin berdiri atau apa, terus tiba-tiba ikut sujud, ya nggak apa-apa, ya, tidak memutus shaf. Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita, ada pergi ke masjid dan ketika berada di dalam masjid. Nomor 15, bolehnya wanita mendatangi masjid. Boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Wanita boleh ke masjid, syaratnya adalah, coba dibuka, saya targhib wa tarhib. Ya. Nomor. Kok Sahih Tarhib? Sahih Muslim. Coba Sahih Muslim, nomornya adalah nomor 397. Sahih Muslim. Ya, nomornya 397 dan 398. Baca. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari bapaknya, katanya, Rasulullah SAW bersabda, apa isi sabdanya? janganlah kamu halangi kaum wanita merebut keuntungan di masjid. Jangan menghalangi wanita untuk merebut keuntungan di masjid. Lanjut. Apabila dia minta izin kepadamu. Berarti syarat yang pertama minta izin. Ini satu ya. Minta izin kepada siapa? Kepada suami. Kalau suami tidak ada mahramnya, lu suami itu bukan mahram, bukan. Suami itu nggak masuk bagian mahram wanita. Bapak Ibu harus tahu definisi mahram. Mahram itu adalah seseorang yang tidak boleh, tidak boleh terjadi pernikahan dengan dirinya. Seseorang yang tidak boleh menikahi wanita itu, nggak boleh. Nah itu namanya mahram. Sedangkan suami kan menikahi wanita tersebut. Makanya suami, setelah suami baru mahram. Lah mahramnya istri ini siapa? Adik kandungnya, mohon maaf dari atas, bapaknya, kakeknya, adik kandungnya, kakak kandungnya yang laki-laki ya, termasuk keponakan laki-laki. Ya itu.
Adapun kalau ipar, maka ipar bukan mahram. Sepupu misanan, misanan bukan mahram. Baik. Jadi kita lanjutkan. Saya tambahkan 398. Baca Sahih Muslim. Dari Zainab As-Saqafi radhiyallahu anha, katanya, Silakan. Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? apabila kamu para wanita mengikuti sholat isya berjamaah di masjid, Apabila wanita mengerjakan sholat isya di masjid, lanjut. maka janganlah memakai harum-haruman ketika itu. Nah, syarat yang kedua, tidak boleh pakai harum-haruman. Nggak boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Nanti saya akan bacakan dalilnya. Ini setelah berkumandang adzan isya. Nah, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Pak Dedi. Apa tangan kiri? Nomor berapa itu? Silakan. 2020. Ya. Nanti dibaca. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Syarat yang nomor 2 apa tadi? Wanita kalau mau ke masjid Tidak boleh pakai harum-haruman. tidak boleh pakai wangi-wangian, minyak wangi. Silakan dibaca Sahih Targhib wa Tarhib, tambahan dalil. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2020. Silakan baca riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Silakan. Dari Musa bin Yasar Riwayat Ibnu Huzaimah itu. Silakan. Ayo baca dari Musa bin Yasar radhiyallahu anhu ia bertutur. Baik, agak keras sedikit biar ibu-ibu dengar. Silakan. Ada seorang perempuan lewat di sisi Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada seorang wanita melewati Abu Hurairah radhiyallahu an. Ternyata bau wanginya, silakan. Sedangkan aroma wanginya menyerba. Abu Hurairah radhiyallahu an tercium bau wanginya. Terus maka ia berkata kepada perempuan itu. Baik, Abu Hurairah bertanya, ditegur wanita itu. Lihat tegurannya Abu Hurairah. Tegurannya ini termasuk teguran keras Bapak Ibu. Kenapa? Karena tegurannya diakhiri dengan Asmaul Husna. Kata para alim ulama, setiap teguran yang diakhiri dengan memakai nama Allah, nama Allah,
Maka itu teguran keras. Apa kata Abu Hurairah kepada wanita itu? Aina turidina ya amatal jabbar. Pakai asmaul husna, al-jabbar, maha perkasa. Silakan, ayo. Hendak kemana engkau, wahai hamba Rob yang maha perkasa? Mau kemana engkau, wahai hamba Allah yang maha perkasa? Itu teguran keras itu. Dengan entengnya wanita ini menjawab, ilal masjid. Silakan. Ia menjawab, ke masjid. Ke masjid. Terus lanjut. Abu Hurairah bertanya, Watatayyabati. Silakan. sedangkan kamu memakai wewangian? Kau pakai wangi-wangian ke masjid, harum-haruman kayak begini. Lanjut. Ia menjawab, Nah. Iya. Ya, nah langsung. Ya, apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Silakan. Abu Hurairah berkata, Farji'i faghtasili fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. pulang dan mandilah, Suruh pulang, suruh mandi. Lanjut, teruskan. karena sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yaqbalullahu min imra'atin salatan kharajat ilal masjidi wa rihuha ta'sifu hatta tarji'a fataghtasila. Silakan. Allah tidak akan menerima. Ulang lagi. Allah tidak akan menerima Iya. suatu sholat dari seorang perempuan Kenapa sholatnya wanita itu nggak diterima? yang pergi ke masjid sedang aroma wanginya menyerbak Sampai hingga ia pulang dan mandi terlebih dahulu. dihilangkan wangi-wangiannya. Nggak boleh. Wanita ke masjid. Ini nomor 3. Yang nomor 4 syarat yang lain itu nomor berapa itu syarat? Nomor 2 ya. Yang syarat yang ketiga adalah yaitu apabila tidak terjadi fitnah. Maksudnya terjadi fitnah tidak ada yang goda, tidak ada ketika dia pergi ke masjid seperti Assalamualaikum. Nggak ada ya. Makanya wanita yang terkenal kecantikannya lebih baik nggak usah ke masjid, di rumah aja. Lah kalau yang wajahnya pas-pasan, Gak apa-apa lah. ya dijawab sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang terkenal kecantikannya ya kalau bisa di rumah saja, jangan di masjid, karena rumah itu sebaik-baik sholat bagi wanita. Nah baik ya, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tadi yang nomor 15, wanita boleh yaitu ke masjid, cuman yang terbaik adalah di rumahnya. Berikutnya bahkan sholatnya wanita di rumahnya. Coba dibuka Sahih Targhib. Sebentar sambil saya ingat Sahih Targhib. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 300 sebentar 303 atau 304. Coba dari baliknya lagi. Coba Pak sini. Teruskan waktunya. Bukan. Hah? Maaf, tangan kiri. Disebutkan kalau nggak salah itu dalilnya adalah 300 berapa itu? Oh 340. Ah ya. Nah ini ketemu. Ya. Ummu Humaid, silakan 340. 340. Ummu Humaid, istrinya Abu Humaid radhiyallahu an. Silakan. Dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi, Ya. radhiyallahu anhuma, Ya. bahwasanya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Apa kata Ummu Humaid kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, Iya. sesungguhnya aku menyukai sholat bersamamu. Aku senang sholat bersamamu di masjid itu, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Perhatikan ya, kita urut ya. Perhatikan kata-kata Nabi ini. Silakan. Sholatmu, aku tahu kamu menyukai sholat bersamaku. terus Akan tetapi, sholatmu di ruangan di dalam kamarmu. ulang lagi. Sholatmu Sholatmu di ruangan di dalam kamarmu lebih baik. lebih baik dari sholatmu di kamarmu. Nah, jadi rumah ada kamarnya. Di dalam kamar ada ruangan lagi. Sholatmu di dalam ruangan kamarmu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Itu di luar ruangan itu. Terus lanjut. Sholatmu di kamarmu, lanjut. Sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Jadi daripada di ruang tamu, ruang tengah, lebih baik di dalam kamar. Kalau memang di dalam kamar ada ruangan lagi, itu lebih baik lagi. Tambah masuk, tambah afdol. Iya.
Itu wanita. Terus sholatmu di rumahmu, lanjut. Sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di musola dekat rumahmu. Dan sholatmu dekat musola rumahmu, silakan. Dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Sholatmu di musola dekat rumahmu itu masih lebih baik daripada kau sholat di masjidku. Wih, masjidku ini masjid Nabi loh, 1000 kali loh ganjarannya. Masjid Nabawi itu masih lebih baik di rumah. Ya, makanya kemarin ada wanita tanya ke saya, Ustadz kalau saya umroh Ustadz, kalau saya umroh, saya di hotel, lebih baik mana Ustadz? Saya sholat di masjid Nabawi atau saya sholat di hotel? Canggih pertanyaannya. Iya. Saya di Masjid Nabawi apa saya sholat di hotel? Karena itu tadi jawab apa ini sabdanya Nabi tadi. Maka kata para alim ulama, yang pertama, karena kita ini bukan penduduk tetap, kita ini bukan mukimin, tapi musafir, maka boleh sholat di Masjid Nabawi. Boleh, ini satu, ya. Selama itu tadi, yaitu terhindar dari fitnah, tidak memakai rumah-rumahan, izin sama mahramnya, dan seterusnya. Adapun yang paling utama, nggak apa-apa, yaitu sholat di hotel. Boleh. Lu larang-larang Ustadz sholat di hotel. Pahalanya lebih baik. Ya, jadi nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, wanita wis aku sholat di hotel, ya bilang sama suaminya, kau aja yang ke masjid, nggak apa-apa. Suaminya nggak usah, kon gak eman, iki larang lo umroh iki, nggak usah. Ya, maka istrinya harus sampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 340, sampaikan. Itu Bapak Ibu, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan sampai di sini aja karena waktunya sudah masuk, yaitu sholat Isya. Berarti sampai poin nomor berapa itu? Sampai poin nomor 15. Insya Allah poin nomor 16 tentang tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Terus dan seterusnya ya, ada beberapa. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan Pak. Sebentar ya, silakan. Nah, sebentar, silakan diulang lagi, mohon maaf. Nah, masalah penempatan sebelah kanan atau kiri. Nah, apakah ada dalil? Masya Allah, barakallahu fiik. Beliau ini dalam rangka menjaga sunnah, kepingin sebelah kanan. Apakah ada dalam berkendaraan di zaman Nabi, yaitu menempatkan istrinya itu di sebelah kanan atau kiri? Ya, kendaraan paling keren pada waktu itu adalah onta, kuda, keledai. Sehingga dalam hal ini tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwasannya yaitu posisi yang mana, yaitu membonceng, yaitu orang yang ikut dengan kita sebelah kanan atau kiri. Kalau kita mengendarai sekarang ini mobil, maka dalam hal ini adalah maka tentunya istri di sebelah mana? Sebelah kiri kita. Kita berada di sebelah kanan, ya, wallahu alam. Tapi ini adalah terkondisikan, tidak mengapa. Yang ada itu masalah kendaraan. Karena panjenengan sudah tanya, mesisan sudah. Saya jelaskan dikit. Yang ada itu adalah yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin naik ke kendaraan, mendahulukan istrinya dulu. Apalagi Nabi kalau menaikkan Sofia, maaf, istri Nabi namanya Sofia ini beda dengan yang lain. Sofia ini nasabnya bintinya itu ketemu Nabi Musa alaihissalam. Bagus nasabnya. Dan Aisyah pernah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, istrimu Sofia itu begini dan begini. Apa yuk maksudnya? Pendek, gemuk. Makanya ketika naik onta, Nabi itu menekuk lututnya, lalu menegakkan lutut kanan, yang lutut kiri ditekuk, sehingga Sofia itu naik ke lutut Nabi untuk naik ke atas onta. Kata para alim ulama, ini menunjukkan Rasul mengajarkan kepada kita ladies first. Maka kalau buka mobil, istrinya dulu suruh masuk. Imam al-Busi. Setelah itu tutup. Ada yang kayak gitu kira-kira? Waduh. Tak cek nanti di parkiran. Sungguhan tak cek sama saya. Bismillah buah. Itu suaminya. Kok duit tangan apa enggak kon? Ayo cepetan. Ya.
Ladies first dibukakan, itu yang benar. Ketika turun dibukakan. Rasul ketika turun, Aisyah dulu nginjak kakinya. Masya Allah, ini dalam berkendara. Tapi posisi kanan kiri, wallah alam bisa. Saya belum pernah nemukan. Terakhir, lotion. Nah, barakallahu fiik. Terkait parfum untuk wanita. Parfum untuk wanita ini Pak, Bu, parfum untuk wanita sama laki-laki beda. Kalau parfum untuk wanita itu dia berwarna tetapi tidak menimbulkan aroma yang tajam. Itu yang benar itu. Sedangkan kalau parfum untuk laki-laki itu warnanya itu tipis, warnanya itu transparan tapi baunya menyengat. Itu untuk laki-laki. Jadi tolong dibedakan. Kalau untuk wanita itu berwarna, pekat, tapi baunya nggak tajam. Sehingga kalau dia mau di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau keluar rumah hanya sekadar menghilangkan bau tidak sedap, boleh nggak apa-apa. Lotion, ya, deodoran, ya. Ada sebagian wanita itu menggunakan parfumnya itu cuma di bagian bawah telinga. Sehingga kalau dia bertemu sesama wanita saat berpelukan, itu yang cuma mencium adalah wanita temannya tadi itu. Baru dia bisa mencium aroma wanginya. Tapi ketika dia lewat nggak bau. Sebab ada wanita itu pakai parfumnya selamat tinggal. Tahu selamat tinggal? Masuk lift, keluar lift, baunya ngebel lift. Saya pernah kayak gini masuk. Ajib baunya. Menggoda ini Bapak Ibu. Iya, Ustadz juga manusia gitu loh. Iya, jadi jangan, hindari, ya, jangan. Sebab ada baunya itu, orangnya sudah tidak ada baunya itu, jangan. Kalau keluar rumah sekedar lotion, deodoran yang tidak menyengat nggak apa-apa, ya. Ustadz mau kena saya nggak tak kasih parfum, tapi ketika saya mencuci, tentunya saya kasih pewangi pakaian, pewangi, sehingga ketika saya pakai ya wangi. Ustadz jangan, pulang aja dulu, ganti yang lain, Jangan menyebabkan laki-laki itu narek ambu narek, waduh narek, sampai mulai. Sebab kata Nabi, wanita yang memakai parfum melintas di depan laki-laki terangsang syahwatnya karena bau wanginya, maka wanita itu pezina, kata Nabi. Pezina. Hindari ya. Kalau di rumah silakan, mau 1 botol dihabiskan. Ini ndak ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau di rumah bau kedelai, bau tempe, bau Allahu Akbar. Terakhir minyak telon. Allahu Akbar. Jangan ya. Pakai rambutnya dia itu dikasih diukup gitu, pakai bau bukhur, dupa, sekujur tubuhnya. Seneng suami, kerasan. Gitu ya. Baik, untuk keharmonisan rumah tangga ya. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.